Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam Tadi ibu mendengar dari teman-temanmu kalau kamu itu mengambil uang milik Aurel. Apakah benar? Mengapa Mbak Karen sampai mengambil uang milik Aurel? Karena kita diberi uang saku. Sama ibu? Wah, bawa bekal gak hari ini? Iya. Kamu tahu nggak alasan ibu mengapa bisa sampai tidak memberi uang saku? Mungkin ibu lupa ya. Terus berapa uang yang kamu ambil dari Aurel? 10.000? Berarti semua uang jajannya Aurel kamu ambil. Wah, tahu nggak kalau perbuatan Mbak Karen ini sebenarnya keliru? Tahu. Mengapa Mbak Karen mengambil selain karena tidak punya uang? Karena jajan seperti teman-teman yang lain. Wah, Mbak Karen, tanpa Mbak Karen sadari, Mbak Karen itu sudah melakukan suatu kekeliruan. Memang sebagai manusia, baik ibu ya maupun Mbak Karen itu gak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu kita harus mau mengakui kesalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, tadi Mbak Karen menyampaikan alasan mengapa Mbak Karen mengambil uang. Karena apa tadi? Karena ingin jajan seperti teman-temannya dan karena tidak diberi uang saku. Apakah kamu senang melakukannya? Tidak. Apakah kamu terpaksa? Iya. Nah, hal itu tanpa kamu sadari itu merugikan dirimu dan juga merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? Mbak siapa yang dirugikan lagi? Mbak Aurel. Mbak Aurel juga dirugikan karena Mbak Aurel tidak bisa jajan. Mbak Karen juga rugi karena Mbak Karen sudah mengambil hak milik orang lain. Nah, sekarang menurut Mbak Karen, dari yang sudah dilakukan Mbak Karen tadi, keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Kejujuran dan mengambil hak milik orang lain. Apakah Mbak Karen punya pemikiran, punya ide untuk menyelesaikan masalah ini? Apa idenya? Iya, bagus sekali. Meminta maaf kepada Mbak Aurel dan mengembalikan uang milik Mbak Aurel. Apakah Mbak Karen sekarang ini merasa sedih dan juga merasa tidak enak hati dengan Mbak Aurel? Iya. Nanti besok lagi Mbak Karen nggak boleh ya mengambil milik orang lain yang bukan haknya, karena itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang berarti yang sudah dilakukan Mbak Karen tadi kan tidak mencerminkan keyakinan kelas ya, sehingga Mbak Karen harus bisa memperbaiki diri supaya keyakinan kelas yang sudah kita buat itu bisa terlaksana dan juga bisa berjalan dengan lancar. Ya, jangan sedih. Ya, harus mau mengakui kepada Mbak Aurel dan dia minta maaf kepada Mbak Aurel dan mengembalikan uangnya. Nah, sekarang Mbak
punya uang tuh, mengembalikan uangnya dengan cara bagaimana? Meminta uang kepada ibu. Meminta uang pada ibu. Oke, ibu tunggu ya. Besok saat berangkat sekolah, Mbak Karen mengembalikan uangnya. Nanti jangan lupa Mbak Karen menemui Mbak Aurel untuk meminta makan. Oke Mbak Aurel, Mbak Karen? Oke sip. Good job Mbak Karen. Terima kasih Mbak Karen. Tidak, hari ini siang ini dipanggil oleh ibu untuk apa? Tidak tahu? Tadi itu ibu mendengar dari Mbak Habibah kalau saat pelajaran IPAS tadi Mas Jeffrey memukul kepala Mas Raka. Apakah itu benar? Iya. Kenapa Mas Raka dipukul kepalanya? Karena Raka mencetak hasil pekerjaan saya, Bu. Wah, jadi Mas Raka tadi tidak mengerjakan sendiri, mencontek Mas Jeffrey. Nah, Mas Jeffrey, setiap manusia itu memang tidak sempurna. Kita itu tempatnya salah. Baik Mas Jeffrey, Mas Raka, Mbak Biba, Bu Esti, dan teman-teman yang lain itu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Mas Jeffrey memukul kepalanya Kakak itu tindakan yang benar atau tindakan yang salah? Tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Mengapa dikatakan salah? Karena telah memukul kepalanya Mas Raka, Bu. Iya, seharusnya ada nggak jalan lain selain ini, selain memukul kepalanya Mas Raka? Ada. Apa menurut Mas Jeffrey? Kepada guru. Lapor kepada bu guru. Terus tadi saat Mas Jeffrey memukul kepalanya Mas Raka, apakah Mas Raka menangis? Tidak. Berapa kali Mas Jeffrey memukulnya? 7 kali. 7 kali. Apakah Mas Raka menangis kesakitan? Iya. Iya, pasti sakit loh Mas Jeffrey dipukul kepalanya. Apakah Mas Jeffrey pernah dipukul kepalanya? Benar. Pernah? Sakit ya? Sakit itu juga yang dialami oleh Mas Raka. Nah, tadi alasan Mas Jeffrey memukul kepalanya Mas Raka karena apa tadi? Karena Mas Raka sudah mencetak hasil pekerjaan saya. Iya, merugikan orang lain tidak memukul itu? Iya. Merugikan. Apakah mau diulangi lagi Mas Jeffrey? Tidak. Nah, menurut Mas Jeffrey, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Mas Jeffrey yang sudah memukul kepala Mas Raka karena Mas Raka sudah mencontek Mas Jeffrey, apa yang akan Mas Jeffrey lakukan? Minta maaf kepada Raka. Meminta maaf kepada Raka, lalu apa? Meminta maaf kepada Bu Esti. Meminta maaf kepada Bu Esti sudah membuat kegaduhan, terus apa lagi? Apakah perlu untuk menasihati Mas Raka? Perlu. Menasihati bagaimana? Nasihati agar tidak pernah mencuri pekerjaan orang lain lagi. Iya. Mas Raka kan tidak tadi itu mencontek karena dia tidak belajar. Berarti kita harus menasihati Mas Raka supaya mau apa? Mau belajar. Nah, menurut Mas Jeffrey, adakah pelanggaran yang sudah Mas Jeffrey lakukan terhadap keyakinan kelas ini? Pelanggaran apa yang tidak ditaati? Menghormati setiap orang. Oh iya, menghormati setiap orang. Berarti seharusnya Mas Jeffrey juga menghormati Mas Raka. Gitu ya? Jangan diulangi lagi ya, Nak. Iya. Kalau ada sesuatu hal, sampaikan kepada Bu Guru, kepada Bu Esti, supaya nantinya kelas kita tetap aman, tetap kondusif, tidak terjadi kegaduhan. Oke? Oke, sip. Terima kasih Mas Jeffrey. Saya senang berdiskusi dengan Bu Guru karena Bu Guru tidak memarahi saya walaupun saya sudah berbuat kesalahan. Saya berjanji tidak akan mencuri uang saku milik teman saya karena akan merugikan diri saya dan merugikan teman saya. Saya Jeffrey, murid kelas 5. Saya tadi sudah berdiskusi kepada Bu Esti bahwa menghadapi masalah bisa lebih sabar. Kali ini